situasi pandemi, kita masih bisa mengadakan satu acara dengan segala keterbatasannya, Aero Summit 2020. Tahun ini Aero Summit menginjak tahun ketiga dan sudah sejak 2018 kita terus menggalang komunikasi di antara stakeholder penerbangan nasional. Tahun ini meskipun pandemi sangat disayangkan jika tidak diadakan. Tahun 2020 menurut kami adalah tahun istimewa bagi dunia penerbangan karena satu, ada pencapaian Type Certificate N219 dan pencapaian itu menginspirasi banyak program teknologi penerbangan. Tahun ini pula ditetapkan N245 sebagai program nasional juga 80. Dan juga ada beberapa pembangunan laboratorium untuk meningkatkan PKDN pesawat terbang tahun ini di Rumpin. Dan juga ada kegiatan-kegiatan seperti pengusulan proposal kargo drone, dan dalam 3 bulan, 4 bulan terakhir ini dengan dikoordinir oleh Kemenristek, Kemenko Marinvest, teman-teman stakeholder mengadakan FGD untuk membuat fondasi terkait dengan roadmap penerbangan dan industri dirgantara nasional. Dan tahun ini pula digagas pembentukan Komite Kedirgantaraan Indonesia. Achievement tersebut merupakan dasar bagi kita menuju tahun 2045, di mana kita akan berumur 100 tahun Indonesia merdeka, sehingga roadmap yang sedang disusun dan nanti akan difinalkan oleh komite itu akan menjadi dasar kita semua stakeholder bekerja sama untuk membangun dirgantara Indonesia yang lebih baik. Pada hari ini saya laporkan kepada Bapak Menteri dan hadirin semuanya, kegiatan pagi ini merupakan syukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah melalui proses panjang pengembangan N219. Dan terima kasih kepada jajaran Direktur Kelaikan Udara Kemenhub yang telah bekerja sama dengan PT Dirgantara dan Lapan untuk menyelesaikan kerjaan yang sangat panjang ini, dan alhamdulillah semoga akan menghasilkan yang terbaik buat kita semua. Dan hari ini kecuali syukuran dan penyerahan visi, hari ini juga ada diskusi talkshow nanti siang mengikut sertakan para stakeholder, khususnya industri-industri di luar integrator atau industri support seperti dari INAKA, IAMSA, IAIC, dan INAKOM, diskusi terkait dengan menyongsong industri 2045. Pada siang hari nanti juga akan ada talkshow terkait dengan roadmap industri penerbangan dan pembentukan atau diskusi terkait dengan Komite Kedirgantaraan Nasional. Diskusi-diskusi tersebut saya pikir merupakan sebuah hal yang sangat penting, di mana kita akan membangun sebuah ekosistem penerbangan yang lebih kuat di masa mendatang. Demikian laporan dan apa yang sudah kami persiapkan menjelang Aero Summit 2020 dan diskusi hari ini. Kami berharap setelah nanti ada komite dan ada roadmap, forum Aero Summit ini akan menjadi wahana tahunan guna memonitor, mengevaluasi, dan memberi nilai tambah serta memastikan bahwa roadmap Dirgantara Indonesia itu berjalan dengan baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri, Bapak Dirjen, Bapak Sekwilda selaku pembeli pertama N219. Semoga acara hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua untuk menuju 100 tahun Indonesia yang maju, mandiri, dan mempunyai nilai ekonomi yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Teknologi Penerbangan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atas laporannya.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah laporan program N219 yang akan disampaikan oleh Kepala Penerbangan Antariksa Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Profesor Bambang Brojonegoro, Bapak Menteri Perhubungan, pada Bapak Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Profesor Bambang Brojonegoro, pada Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya, Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan, Kepala Bappenas, Direktur Utama PTDI, jajaran Kementerian Riset dan Teknologi, Dirjen Risbang, Dirjen Penguatan Inovasi, Sesmen Ristek, pada jajaran Kementerian Perhubungan, Bapak Dirjen Perhubungan Udara, Kepala DKPPU, dan kolega dari LAPAN, dan kolega dari komunitas atau komunitas industri penerbangan dan antariksa. Pada hari ini kita menyaksikan penyerahan TC Type Certificate pesawat N219 dan sekaligus pembukaan Aerosummit 2020. Suatu proses panjang pengembangan pesawat N219. Dimulai pada tahun 1995 ketika pesawat N250 terbang perdana, dan itu menandai hari kebangkitan teknologi. Namun pesawat N250 yang menjadi kebanggaan Indonesia, bahkan sudah terbang sampai dengan ke Paris, tidak berlanjut mendapatkan TC, suatu yang pada waktu itu sangat diharapkan, karena krisis ekonomi pada waktu itu telah menghentikan semua proses tersebut. Alhamdulillah, semangat para insinyur di PTDI tidak pudar. Pada awal tahun 2000-an muncul gagasan untuk mengembangkan pesawat yang ringan, namun bisa dikerjakan oleh para insinyur PTDI yang sudah berpengalaman mengembangkan pesawat N250. Suatu semangat yang besar, namun sangat sulit untuk dilaksanakan karena PTDI pada waktu itu baru saja bangkit dari dampak dari krisis ekonomi pada waktu itu. Dengan didukung Kementerian Perindustrian, gagasan ini terus bergulir sampai pada tahun 2011. Gagasan ini kemudian diangkat menjadi gagasan atau menjadi program nasional. Peran dari Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional, Depandri, ini sangat penting sekali. Pada waktu itu Menteri Perindustrian kemudian menyerahkan kepada Menteri Riset dan Teknologi untuk menindaklanjuti gagasan pesawat N219. Menteri Riset dan Teknologi adalah ketua harian dari Depandri, dengan sekretaris adalah kepala LAPAN. Maka sejak 2011 itu kemudian dibahas intensif di dalam lingkup panitia teknis Depandri untuk mewujudkan N219 menjadi program nasional. Alhamdulillah, kemudian tahun 2011 tersebut N219 dicanangkan sebagai program nasional. Dukungan dari Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan, dan tentu DPR sangat penting untuk kemudian mewujudkan pesawat N219 ini. Tahun 2012 kemudian ditetapkan bahwa program N219 dilaksanakan
di 8, kemudian 8 mendapatkan anggarannya, tetapi tahun 2013 yang semula anggaran tersebut sudah ditetapkan ternyata hilang kembali. Alhamdulillah tahun 2013 kemudian anggaran pelaksanaan program N219 ini kemudian mendapatkan persetujuan dan bisa dilaksanakan pada tahun 2014. Maka tahun 2014 itulah awal dari program N219 yang dipimpin oleh 8 bekerja sama dengan PT DI dalam pelaksanaan pembuatannya. Pada waktu itu ditetapkan membuat 4 pesawat, 2 untuk pesawat uji terbang dan 2 untuk uji darat. Alhamdulillah proses sertifikasi terus berjalan. Sudah terbang perdana pada 16 Agustus 2017, kemudian diberi nama oleh Presiden pada 10 November 2017. Nama yang diberikan oleh Presiden adalah pesawat N219 Nurtanio. Nurtanio adalah perintis industri penerbangan di Indonesia dan juga kepala 8 yang pertama. Jadi ini suatu tokoh sejarah yang sangat penting yang diberikan pada pesawat N219. Sejak 2017 tersebut kemudian proses sertifikasi memakan waktu yang ternyata lebih lama dibandingkan dengan diperkirakan. Dan dalam masa itu muncul gagasan-gagasan untuk membangun environment atau ekosistem industri penerbangan. Muncul ada yang disebut sebagai INACOM, suatu asosiasi industri komponen pesawat terbang. Kemudian para engineer center yang dikoordinasikan oleh 8. Dan kemudian lebih mengkristal lagi ketika tahun 2018 diadakan Aero Summit, suatu forum untuk berkumpulnya komunitas industri penerbangan, termasuk para praktisi dan akademisi untuk mengembangkan industri penerbangan. Dan pada waktu itu digagas perlu dibentuknya suatu forum tingkat tinggi, semacam Depandri. Karena Depandri sudah dibubarkan tahun 2015. Maka digagas suatu komite yang kemudian saat ini sedang dibahas untuk membentuk komite kedirgantaraan. Intinya bisa mengawal roadmap industri penerbangan sampai 2045, 100 tahun Indonesia merdeka. Kita berharap bahwa industri penerbangan ini terus bergerak maju dan pesawat N219 ini menjadi suatu atau penyerahan visi pada hari ini juga menjadi sejarah, karena inilah yang akan mengawali N219 untuk segera diproduksi oleh PT DI. Terima kasih kepada semua jajaran dari DKPPU yang telah bekerja sama dengan PT DI untuk Terima kasih, kita beri tepuk tangan pada hadirin yang kami hormati. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami untuk dapat menaikkan video profil N219. Mewujudkan mimpi ini tidaklah mudah.
PT Dirgantara Indonesia berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan kebanggaan bangsa. Salah satunya Lembaga Penelitian dan Antariksa Nasional yang berperan aktif dalam penelitian pesawat N2. Nah, kemudian dari nol, ini pesawat N219 ini yang dimulai dari pembuatan perancangan, kemudian dalam pengujian beberapa model awal dengan menggunakan wind tunnel, menguji aerodinamisnya, kemudian yang lain. Kemudian 8 juga menyertakan sekitar 28 engineer untuk masuk dalam tim bersama dengan PTDI membangun N219 ini. N219 diproduksi mengedepankan desain yang efisien dan efektif secara konsumsi bahan bakar dan daya tempur, sehingga menjadi pesawat yang memiliki nilai strategis dalam penerbangan pesawat perintis. Dengan terampil dan ahli, para engineer berpengalaman ikut melibatkan para engineer muda berbakat. N219 ini diharapkan menjadi tongkat estafet dan transfer of technology dari para engineer terbaik bangsa untuk masa depan Dirgantara Indonesia. N219 memiliki konfigurasi fixed landing gear dan sayap tinggi, dapat melakukan short takeoff dan landing kurang dari 600 meter. Juga memiliki kapasitas muatan lebih besar. Maka dengan segala kefleksibelannya, pesawat ini memiliki harga yang terjangkau dan kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya. Seluruh kemampuan luar biasa N219 merupakan kerja keras mewujudkan mimpi bangsa. Kebanggaan itu semakin memuncak seiring menyaksikan N219 melakukan first flight pada 16 Agustus 2017 dan diresmikan pesawat N219 dengan nama Nurtanio oleh Presiden Republik Indonesia. Inilah hasil kerja putra-putri bangsa penerus Nurtanio dan akan terus dilanjutkan hingga generasi anak-anak kita nanti. Dan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pesawat N219 sebagai pesawat Nurtanio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tak semata-mata hanya tentang teknologi, tak hanya tentang pesawat terbang, tak hanya mengenai kebanggaan bangsa. Ini tentang mereka yang sama-sama berhak menggapai cita-cita setinggi langit. Kita kasih aplaus bersama-sama atas terbangnya pesawat N219. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, yang terhormat BPN, Kepala Bappenas atau yang mewakili Kepala Lapan dan segenap jajaran Lapan, Dirut PTDI, segenap jajaran Kemenristek BRIN, para eselon 1 yang mewakili berbagai kementerian lembaga, dan juga tentunya kepada para insinyur, pemerhati, dan pelaku teknologi kedirgantaraan di
Kedirgantaraan serta Bapak Ibu serta Aero Summit 2020. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk menyaksikan pemberian Type Certificate dari N219 dan juga pembukaan dari Aero Summit 2020. Pencapaian dari N219 tentunya membanggakan kita semua sebagai upaya kita untuk menghidupkan kembali teknologi penerbangan, teknologi kedirgantaraan yang sudah dirintis ketika N250 pertama kali terbang pada tahun 1995 tanggal 10 Agustus. Nah, pada hari ini kita juga menyaksikan momen bersejarah lainnya karena pertama kalinya juga Kementerian Perhubungan melalui Bapak Menteri akan memberikan Type Certificate yang pertama kepada pesawat yang 100% dirancang, didesain, dan akhirnya juga dibuat oleh putra-putri terbaik bangsa kita. Dan tentunya ini adalah suatu momen bersejarah yang harus menjadi titik tolak bagi kita untuk mengembangkan teknologi dan industri kedirgantaraan di masa depan. Acara hari ini tidak hanya berupa berian sertifikat yang pertama dan juga bangkitnya kembali teknologi penerbangan, tetapi juga memberikan berbagai energi positif lainnya. Pertama yang harus kita sadari, kenapa kita tetap mengembangkan teknologi kedirgantaraan. Indonesia adalah negara yang unik, negara kepulauan terbesar di dunia, garis pantai terpanjang, dan kita mempunyai lebih dari 10.000 pulau. Artinya konektivitas menjadi sangat penting untuk bisa mengintegrasikan dan mempersatukan NKRI. Tetapi tentunya teknologi untuk mendukung konektivitas tersebut. Selain perhubungan laut yang tentunya ada batasannya, yang sangat diperlukan sesuai apa yang disampaikan langsung oleh almarhum B.J. Habibie kepada saya, itu adalah teknologi penerbangan. Mau tidak mau, kita harus menjaga kebutuhan NKRI ini satu-satunya dengan memastikan adanya konektivitas angkutan udara. Mengingat tidak banyak daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai bandara lengkap atau dilengkapi dengan runway yang panjang, maka dibutuhkan pesawat yang sesuai dengan kondisi infrastruktur serta kondisi geografis Indonesia itu sendiri. Dan karena itu lahirlah N219 sebagai jawaban terhadap kebutuhan transportasi di Indonesia. Dan mudah-mudahan Bapak Menhub bisa memberikan terus dukungan agar N219 menjadi salah satu alat transportasi utama menghubungkan berbagai daerah di Indonesia. Kemudian setelah mati suri, setelah N250, maka hari ini kita juga menyaksikan kembalinya para engineer Indonesia dengan karyanya yang konkret, yaitu dalam bentuk pesawat N219 yang juga menandakan mudah-mudahan kebangkitan kembali teknologi dan industri dirgantara di Indonesia. Dan kita harapkan regenerasi dari para engineer di bidang teknologi penerbangan akan terus berlanjut kalau memang program kita susun dengan baik dan kita bisa implementasikan pada waktunya. Nah, diharapkan dengan keberadaan engineer-engineer muda ditambah dengan fasilitas yang kita optimalkan, termasuk seperti yang di video tadi, yaitu wind tunnel yang ada di Puskiptek Serpong, demikian juga yang dibuat di Lapan, yaitu laboratorium DO160, yang kita harapkan bisa mendukung industri pesawat terbang nasional. Kita harapkan fasilitas yang ada kita bisa optimalkan dan kalau perlu kita tambah. Dan jangan lupa pesawat yang akan mendapatkan Type Certificate dari Pak Menhub ini dibuat 100% oleh tenaga ahli Indonesia. Dan ini adalah ciri dari kemajuan industri suatu negara. Mengingat industri penerbangan tidak dimiliki oleh banyak negara. Hanya dimiliki oleh beberapa negara
yang memang mempunyai kemampuan dan ekonomi yang cukup besar. Ya. Kita tentunya ingat di luar dua raksasa yaitu Airbus dan Boeing, kita juga mengenal industri pesawat misalkan di Brasil ya, yang bisa memproduksi pesawat Embraer. Nah, disinilah kita harapkan Indonesia nanti punya positioning di dalam industri pesawat komersial ya. Dan kita harapkan tentunya dengan upaya yang luar biasa dari para engineer Indonesia ini, TKDN atau local content juga terus meningkat. Ya, saat ini kalau tidak salah N219 punya local content hampir 50%. Dan kita harapkan ke depannya untuk program-program berikutnya local content itu akan makin meningkat. Sesuai dengan yang menjadi tugas fungsi dari Kemenristek BRIN, lahirnya pesawat N219 ini adalah bukti dari implementasi triple helix yang mulus antara pihak pemerintah, pihak peneliti, pengembang, dan juga pihak industri. Di mana pihak pemerintahnya dalam hal ini utamanya di-lead oleh Kemenristek BRIN, oleh Kementerian Perhubungan, oleh Kementerian PPN Bappenas sebagai penggagas, dan kemudian sisi peneliti pengembangnya utamanya oleh LAPAN, ya, dan sekali lagi saya ucapkan selamat pada LAPAN atas lahirnya pesawat pertama mungkin yang dibuat secara utuh, yaitu N219, dan sisi industrinya diwakili oleh PT Dirgantara Indonesia. Dan saya melihat kerjasama antara LAPAN dengan PT DI sangat baik, demikian juga dengan Kementerian Perhubungan sebagai pihak yang memberikan sertifikat, sehingga hal ini sangat menjanjikan untuk pengembangan program-program di masa depan. Karena di tahun 2020 ini kita sudah memulai pengembangan N219 untuk keperluan amfibi, ya N219 yang bisa mendarat di perairan, dan tentunya ini akan sangat membantu untuk bisa mengkonek atau menciptakan konektivitas yang lebih bagus lagi, terutama untuk mendukung daerah-daerah wisata yang saat ini banyak tersebar di kepulauan, serta juga saya lihat akan sangat bermanfaat apabila ada kejadian bencana di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang kebetulan tidak mempunyai sarana bandara atau airstrip yang memadai. Ya. Selain itu, program yang juga akan kita kembangkan melalui Prioritas Riset Nasional mulai tahun 2021 itu adalah N245. Jadi kalau N219 kita menargetkan pesawat dengan ukuran untuk 19 penumpang, berikutnya kita menargetkan untuk 45 penumpang, yaitu N245. Ya, dan kita harapkan ini bisa menjadi pengganti atau substitusi dari pesawat sejenis yang selama ini kita harus impor atau datangkan dari luar negeri. Pada saat yang sama kita juga mendorong R80 yang merupakan pesawat dengan kapasitas 80 penumpang. Kedua-duanya memang menggunakan teknologi propeller yang cocok untuk keperluan Indonesia, untuk keperluan penerbangan jarak pendek menengah, dan kita harapkan juga nantinya R80 bisa juga mengganti peran dari pesawat sejenis yang selama ini kita harus impor. Dan mudah-mudahan para pelaku industri atau bisnis penerbangan yang hadir pada acara hari ini bisa membuat perencanaan jangka panjang bagaimana melengkapi armadanya dengan pesawat-pesawat buatan Indonesia. Nah, selain pesawat, kita juga tahu bahwa drone ini akan menjadi tren masa depan, baik untuk militer maupun untuk sipil. Dan untuk sipil tentunya salah satu yang kritikal adalah pentingnya drone untuk membawa kargo. Ya, karena tentunya kegiatan ekonomi yang makin tinggi membutuhkan pergerakan barang antar daerah yang juga makin tinggi. Mudah-mudahan program kargo drone yang segera kita akan luncurkan juga akan menjadi pelengkap kemampuan kita menguasai teknologi dirgantara. Bicara mengenai sisi bisnis dari dunia penerbangan sendiri, kita bisa melihat bahwa meskipun di masa pandemi di mana kita tidak bicara banyak mengenai industri penerbangan, tapi kita tahu evolusi dalam bisnis penerbangan itu begitu cepat. Ya, kita tahu ada eksperimen menggunakan pesawat yang bisa terbang, misalnya supersonik seperti Concorde, tetapi ternyata secara bisnis tidak visible karena meskipun bisa menghemat waktu sangat banyak, tapi jumlah penumpang yang dibawa terlalu sedikit dan harga tiketnya terlalu mahal.
Sehingga boleh dikatakan untuk bisnis industri pesawat, khususnya penumpang, maka fokusnya adalah lebih kepada daya tampung dan jarak tempuh, di mana sekarang sudah banyak pesawat yang bisa terbang langsung, misalkan dari Australia sampai ke Inggris, yang tentunya memakan waktu sangat lama dengan jarak yang sangat panjang, tetapi economic visibility, business visibility-nya bisa ditutupi dengan jumlah penumpang yang memadai dengan harga tiket yang relatively masuk akal. Nah, kita melihat di sisi lain drone market itu juga makin berkembang. Kalau tahun 2020 baru 13 miliar dolar, ada kemungkinan di 2040 ini sudah ratusan miliar dolar. Dan itu bisa dipakai untuk baik untuk mobility, untuk pengangkutan kargo, barang, ya. Dan juga kita melihat bahwa teknologinya juga akan makin berkembang sangat cepat. Karena itu arah dari riset dan inovasi di bidang penerbangan atau dirgantara di Indonesia tentunya harus kita sesuaikan dengan apa yang menjadi tren di dunia dan kebutuhan di Indonesia tentunya. Nah, khusus untuk industri penerbangan di Indonesia sedang disusun roadmap yang mudah-mudahan bisa kita finalisasi. Pada intinya kita ingin membangun ekosistem dari industri penerbangan dan dirgantara di Indonesia, di mana yang menjadi bagian dari ekosistem tidak hanya industri pesawat terbang seperti N219 yang dirancang oleh Lapan dan diintegrasikan oleh PT.DI, tetapi juga mencakup komponen rantai pasoknya, karena kita ingin tentunya meningkatkan TKDN lebih tinggi lagi. Selain itu juga mencakup jasa-jasa yang saat ini ada di bawah regulasinya Pak Menhub, yaitu MRO, Maintenance, Repair, Overhaul, kemudian jasa purna jual, dan tentunya jasa penerbangan dan kebandaraan untuk airline maupun untuk port. Nah, kita melihat dengan kondisi Indonesia yang begitu luas, kepulauan, dan juga ekonomi yang tidak kecil, saat ini kita GDP-nya sudah di atas 1 triliun US dollar, maka kedepannya yang namanya ekosistem industri penerbangan ini akan makin besar, dan kalau bisa itu peran Indonesianya sendiri itu harus ditingkatkan, ya, baik di industrinya, komponennya, sampai kepada jasa-jasa yang terkait dengan penerbangan itu sendiri. Ditambah tentunya kita harus memperkuat pendanaan, investasi, maupun kemitraan dengan berbagai player yang ada di berbagai belahan dunia. Target kita, kalau kita berhasil menjadi bagian dari 5 ekonomi terbesar di 2045 atau menjadi negara maju, maka kita harapkan kontribusi industri kedirgantaraan bisa mencapai 3,6% dari GDP. Dan tentunya sekali lagi, ini akan menjadi kebanggaan. Kalau Indonesia menjadi negara maju, kita harapkan salah satu industri yang ikut terbawa menjadi industri yang maju itu adalah industri kedirgantaraan. Seperti disampaikan oleh Kepala Lapan pada sambutannya, maka saat ini kita membentuk Komite Kedirgantaraan Indonesia sebagai pengganti Depandri yang sudah dibubarkan, dengan harapan ekosistem yang tadi kami sampaikan bisa segera diimplementasikan dengan melibatkan berbagai kementerian lembaga. Dan kepada Pak Menhub yang hadir, kami sangat berharap agar Kementerian Perhubungan memberikan dukungan penuh kepada komite ini, sehingga kita benar-benar bisa meningkatkan peran kita sendiri, peran Indonesia di dalam industri penerbangan dan kedirgantaraan Indonesia, dari segi industri pesawatnya sampai kepada jasanya. Dan ini tentunya harus kita lakukan dengan koordinasi dan sinergi yang sangat baik. Dan tentunya kami juga mengundang peran dari berbagai institusi, kementerian lembaga untuk bisa memperkuat komite ini, sehingga suatu saat kita akan bisa melihat bahwa meskipun secara geografis Indonesia itu begitu luas, kepulauan, tapi kita tidak punya masalah dengan konektivitas karena kita mampu untuk menguasai industri dan juga menguasai jasa dari penerbangan dan kedirgantaraan di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Lapan, selamat kepada PT.DI, dan juga selamat kepada Kementerian Perhubungan, khususnya DKPPU, yang akan memberikan type certificate kepada N219, dan juga kepada para peserta Aero Summit 2020.
mudah-mudahan acara ini akan bermanfaat buat industri penerbangan dan kegiatan masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Kepala Badan Riset Inovasi Nasional atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah momen simbolis penyerahan cenderamata yang akan disampaikan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada pemerintah Aceh yang selanjutnya akan menjadi operator pertama pesawat N219. Untuk itu, kami mengundang Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia dan Gubernur Pemerintah Aceh yang dalam hal ini akan diwakili oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh. Kami persilakan untuk dapat melakukan prosesi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia dan Sekretaris Daerah Pemerintah Aceh. Kami mohon untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk apresiasi sukacita atas pencapaian yang telah diraih, selanjutnya adalah penyerahan sertifikat ucapan terima kasih yang akan diserahkan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional kepada Project Manager Sertifikasi N219 Kementerian Perhubungan. Untuk itu kami mohon perkenan kepada Deputi Teknologi Penerbangan dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Bapak Robi, perwakilan dari Project Manager Sertifikasi N219 Kementerian Perhubungan untuk dapat melakukan proses ini. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah hadirin. Dan kita beri tepuk tangan juga untuk tim Project Manager Sertifikasi N219. Kami mohon untuk dapat berdiri tim sertifikasi N219. Kita kasih aplaus. Kita beri tepuk tangan. Terima kasih. Kami perkenankan untuk dapat kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan sambutan dari Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri Riset dan Teknologi Bapak Profesor Dr. Bambang Permata Bojonegoro, yang saya hormati Kepala Lapan Bapak Profesor Dr. Thomas Maludin, Menteri Perencanaan Pembangunan Bappenas, diwakili oleh Deputi Bappenas,
Yang saya hormati Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, para akademisi dari berbagai universitas dan institut dan lembaga, dan peserta Aerosmith 2020. Puji syukur kita panjatkan pada Allah